Nah, kita ke informasi selanjutnya nih, gara-gara anak gadisnya dihamili tanpa tanggung jawab, seorang pria di Langkat, Sumatera Utara menikam pacar anaknya secara membabi buta. Korban tewas di lokasi kejadian. Tersangka S kini mendekam di balik jeruji besi Polsek Stabat, Sumatera Utara, usai menikam korban R secara membabi buta hingga tewas pada Rabu malam. Korban ditikam di depan rumahnya di Desa Paya Belibis, Kecamatan Wampu, Langkat, karena menolak bertanggung jawab saat dituduh menghamili anak gadis tersangka. Tidak terima atas jawaban korban Riko yang tidak mau untuk bertanggung jawab atas kehamilan anaknya. Selanjutnya tersangka emosi dan kemudian mengambil satu bilah pisau sangka Sofian Alesian Panjang menusuk korban Riko Pampati. Kurang dari 24 jam, Polsek Stabat menangkap tersangka di tempat persembunyiannya di ladang warga di Desa Paya Belibis. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan hukuman 15 tahun penjara. Cuk Arbianto melaporkan dari Langkat, Sumatera Utara. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik, karena dikuasai emosi ini jadi tidak bisa berpikir dan juga bertindak secara jernih, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas begitu. Terus juga ketika kita mengingatkan sesuatu yang salah, tentu jangan juga dengan cara yang salah ya Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz melihat hal tadi? Ya, wanita hamil ada dua. Ada yang hamil karena pernikahan dan itu mulia. Namun ada hamil di luar pernikahan, tentu itu perbuatan tercela, perbuatan dosa. Namun jangan sampai dosa yang pertama kita timpa dengan dosa yang kedua. Membunuh jelas dosa. Tidak memberikan kebaikan kepada orang yang berdosa juga dosa. Iya, sudah terlanjur melakukan sebuah dosa, maka tentu sebagai orang tua, sebagai siapapun kita mencari solusi yang terbaik. Karenanya ada dua solusi dari para ulama. Yang pertama, boleh wanita hamil di luar nikah dinikahi. Kenapa? Karena anak yang dikandungnya adalah anak yang mulia. Tidak ada kata anak zina. Perbuatan orang tua adalah perbuatan salah, betul, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita rawat dengan betul. Namun kita jaga masa depan dari anak yang mungkin ada dalam kandungannya. Yang kedua solusinya adalah tentu antara kedua belah pihak. Baik pihak keluarga istri, baik pihak keluarga suami, atau di sini laki-laki dan perempuan berkomunikasi secara baik. Cari solusi yang baik, karena ini adalah kejadian yang tidak diinginkan. Namun kita tidak mau, yang tidak diinginkan itu malah menjadikan perbuatan dosa berikutnya. Maka berdamailah. Kata Nabi SAW, Islahu dzatil baini ajr. Mendamaikan antara kedua belah pihak. Karena kesalahan dan dosa pihak yang lain adalah perbuatan yang mulia. Kita cari insya Allah solusi yang lebih baik. Kita jaga kebaikan bersama. Kita jaga keluarga kita. Yang sudah terjadi, kita memohon maaf, ampun kepada Allah, bertobat. Dan insya Allah kita hindari kembali ya perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh agama kita, insya Allah. Insya Allah. Jadi apakah walaupun kita tahu bahwa Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang ya Ustadz, lantas apakah dosa seperti zina itu kan termasuk dengan zina ya Ustadz karena hamil di luar nikah? Seperti apa ampunan yang akan Allah berikan terhadap hambanya yang melakukan hal di luar batas tersebut? Ya, az-zina itu termasuk kategori dosa besar. Kabair az-dzunub kalau dalam bahasa ulama. Karenanya dosa besar adalah termasuk yang diberikan ampunan oleh Allah dengan persyaratan yang lebih berat daripada dosa-dosa kecil. Yang pertama, ia harus mengakui kesalahan dan tidak melakukan untuk kedua kalinya. Selama bukan termasuk syirik, maka ada pintu maaf di sisi Allah. Namun tadi syaratannya lebih ketat. Ia pertama harus menyadari dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, apakah di depan keluarganya ataukah di depan hukum tentunya sekarang ini. Yang kedua, ia harus menjaga kebaikan anak berikutnya yang mungkin lahir dari dirinya. Karena bagaimanapun, anak ini adalah amanah dari Allah, meskipun prosesnya adalah proses yang sangat tercela, yang sangat nista. Namun anak berikutnya, tentu kita tidak inginkan anak tersebut membawa keburukan dari kedua orang tuanya yang sudah melakukan dosa besar. Dan yang ketiga, karena ini dosa besar, maka tidak boleh seseorang yang sudah melakukan dosa besar melakukan dosa-dosa kecil. Karenanya ini ketat sekali. Dosa besarnya ia tinggalkan, demikian juga dosa-dosa kecilnya ia tinggalkan. Kok berat sekali? Karena ini adalah konsekuensi
dari kita melakukan dosa besar. Untuk itu memang kita diminta oleh Nabi menjauhi dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa kecil, karena konsekuensinya berat di dunia, berat pula di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin. Semoga kita semua termasuk golongan yang dijauhi dari godaan setan yang terkutuk. Amin.